Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional yang bermateri teori perdagangan internasional, alat pembayaran, dan neraca pembayaran. Yang pertama, ada teori perdagangan. Teori perdagangan dibagi menjadi 3, yaitu ada teori keunggulan absolut, yang kedua teori keunggulan komparatif, yang ketiga teori faktor dukungan. Pertama-tama kita akan bahas tentang teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut ini dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa seharusnya setiap negara khusus memproduksi barang yang lebih efisien atau menimbulkan keunggulan absolut, baik yang didapatkan secara alami maupun yang didapatkan suatu usaha. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Yang terakhir, ada teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antara negara satu dengan negara lainnya disebabkan karena perbedaan pasukan faktor produksi. Selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Selanjutnya yaitu ada pengertian devisa. Dalam Kamus Besar Indonesia, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Selanjutnya ada fungsi devisa, jenis-jenis devisa, dan sumber-sumber devisa. Pertama kita akan membahas tentang fungsi devisa. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri. Devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. Selanjutnya ada jenis-jenis devisa. Devisa terdiri atas 2 jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional, dan devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Dan selanjutnya ada sumber-sumber devisa. Tahukah kamu dari mana saja devisa itu didapatkan? Yang pertama, dari kegiatan ekspor. Yang kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Yang ketiga, dari tenaga kerja Indonesia. Dan yang keempat, dari sektor pariwisata. Dan selanjutnya juga ada cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada cash. Cash dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, devisa, alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Selanjutnya ada open account, di mana metode pembayaran open account merupakan pembayaran yang hanya dilakukan oleh para importir setelah mereka benar-benar menerima barang tanpa adanya masalah. Dan yang terakhir ada commercial bill of exchange, adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Pertama, pengertian. Pengertian neraca pembayaran adalah catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan neraca pembayaran Indonesia mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan utang luar negeri, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar, serta sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa. Selanjutnya ada komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan, adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi di dalam suatu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang terakhir, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Nah, jika teman-teman sudah melihat video presentasi saya tadi, semoga bisa menambah ilmu wawasan kalian ya. Walaupun saya juga masih banyak kekurangannya, tapi ya mohon dimaklumin lah, maafin aja ya. Ya udah, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.